Halo semua, kembali lagi di channel Naik Level. Pada video kali ini, saya akan membahas analisa saham Buka ya, atau bukalapak.com Tbk. Ini sudah rilis laporan tutup tahun 2022 tanggal 28 Maret 2023 ya kemarin, dan hari ini tanggal 29 Maret 2023. Harganya turun 3,73% ya, menjadi 258 per lembar saham. Nah, Buka ini merupakan salah satu eh, saham yang memiliki notasi khusus ya. Kalau kita cek di sini nih kodenya I itu adalah perusahaan tercatat yang tidak menerapkan saham dengan hak suara multiple dan tercatat di papan ekonomi baru. Jadi ini mirip-mirip sama saham Goto, cuman kalau saham Goto itu dia kodenya K ya, jadi tercatat tapi menerapkan saham dengan hak suara multiple ya dan tercatat di papan ekonomi baru. Oke, jadi ini beda dengan Goto teman-teman. Kalau ini tidak menerapkan, yang satunya menerapkan. Oke, kita akan bahas dulu yang pertama kinerja harga sahamnya dulu ya teman-teman ya. Ini baru IPO 2021, jadi belum lama. eh Setahun ini minus, 6 bulan minus. Jadi untuk yang pegang panjang-panjang ini minus ya, kecuali 1 minggu yang lalu ini sempat naik ya, 14,16%. Ya, untuk 1 bulan ini nggak berubah kemana-mana. Year to date ini masih minus 1,53%. Nah, seperti biasa nanti kita akan membahas saham Buka ini dari fundamentalnya secara umum, kemudian nanti seasonality-nya, ya, kapan bulan-bulan terbaik untuk membeli saham ini atau jangan membeli saham ini, kemudian dari bandarmologinya ya, bagaimana perpindahan saham selama setahun terakhir, dan terakhir nanti dari sisi teknikalnya kira-kira harga sahamnya akan kemana. Oke, sebelumnya kita seperti biasa akan kenalan dulu ya. Bukalapak ini perusahaan teknologi ya. Tadi sudah dicatat di papan ekonomi baru ya, online. Jadi ya ini platform lah ya, platform e-commerce udah dari 2010 ya. Ada 6 juta pelapak ya, namanya pelapak itu ya orang yang kayak memiliki toko online gitu ya di sana ya. Terus ini ada mitra Bukalapak, ini adalah mitra offline ya, ada 90 juta aktif ya, ini oke lah ya. Ini listing 6 Agustus 2021 dengan IPO price-nya 850, jadi ini sudah turun lumayan dalam ya dari harga IPO-nya. Nah, ini kira-kira gambaran Bukalapak ya, secara realnya di webnya ya. Jadi dia itu ada tiga. Yang pertama dia online commerce ya, jadi tadi ya UKM ya, UKM itu bisa buka toko online lah di sini ya, kira-kira seperti itu, bisa jualan barangnya di sini ya. Kemudian di sini ada offline to offline, tadi ada mitra Bukalapak itu ya. Jadi ada mitra-mitra offline, toko-toko offline yang menjual barang yang ada di platform Bukalapak ya, termasuk barangnya online commerce sama ini barangnya apa, virtual virtual produk ini ya. Tadi ya, penjualan pulsa, token listrik, voucher game, dan macam-macam lah ya yang eee, banyak sekali itu ya, di produk-produk digital ya. Kira-kira ini bisnisnya teman-teman ya. Oke, sekarang kita akan masuk ke kinerja jangka panjangnya. Ini baru IPO 2021, jadi ini sebelumnya adalah prospektus. Kalau kita lihat 5 tahun ini naik teman-teman, secara pendapatannya naik. Laba kotornya ini turun ya di tahun 2022. Untuk laba usahanya ini baru pertama kali membukukan laba usaha. Dan laba bersihnya pun juga sama. Jadi baru pertama kali membukukan laba bersih. Kalau kita cek dari struktur pendapatannya ya, dulu nggak ada beban pokok penjualan ya, sekarang mulai meningkat beban pokok penjualannya. Kemudian dari laba kotornya, sorry, dari beban usahanya ini malah dulu sangat berat ya, ya karena banyak promosi ya, banyak diskon. Namun tiba-tiba kok 2022 ini malah plus ya, beban usahanya jadi plus, artinya menjadi beban, ada pendapatan lain itu teman-teman ya. Kemudian ada penghasilan atau beban lain-lain juga di sini teman-teman ya. Ada beberapa sehingga laba bersihnya sekarang menjadi plus, yang sebelumnya itu negatif. Jadi disebabkan karena ada beban usaha yang tiba-tiba positif. Nanti kita akan cek ini apa teman-teman ya. Oke, ini adalah kinerja jangka pendeknya ya, yang sudah dirilis kemarin. Pendapatannya naik ya, hampir 2 kali lipat, namun laba kotornya turun 25%, laba usahanya naik 3 kali lipat. Ya, naik 3 kali lipat dari rugi ya, dari rugi ke nol terus naik ya, jadi 2 3 kali lipat.
naik 200%, kemudian ini juga sama ya, naik 218%. Ya, kalau kita lihat beban pokok penjualannya adalah naik teman-teman ya. Beban pokok penjualannya naiknya cukup signifikan, kemudian laba kotornya sehingga tergerus. Namun beban usahanya ini, nah ini ya teman-teman ya. Beban usahanya ada plus 700 miliar ya, sehingga laba usahanya jadi naik teman-teman ya 1,7. Oke, kemudian kalau kita cek laba bersihnya ini jadi dari negatif menjadi positif. Nah, sekarang kita akan cek teman-teman ya. Apa sih ini apa beban usaha yang positif ini teman-teman ya. Nah, kalau kita cek di sini teman-teman ya, di laporan keuangannya ya, sebenarnya beban pokok pendapatan dikurangi beban penjualan pemasaran, beban umum administrasi itu sebenarnya negatif harusnya teman-teman ya. Kemudian ada beban operasi lainnya neto 338 juta. Nah, ini ada laba nilai investasi teman-teman ya. 3,9 ini yang membuat laba usahanya jadi positif teman-teman ya. Jadi kita lihat di sini ya, laba usahanya ini jadi positif karena tadi ada ini ya, ada laba nilai investasi yang nilainya eh, bahkan lebih besar daripada pendapatannya, pendapatan netonya sendiri teman-teman ya. Oke, nah ini kita cek ya, artinya ini laba nilai dari investasi yang belum dan sudah direalisasi di sini ada catatan kakinya, catatan 30. Saya coba cek di catatan 30. Ya, di sini ada teman-teman ya, ada laba nilai investasi yang belum dan sudah terrealisasi itu 3,9 miliar. Ya, kemudian di sini juga ada catatan 8 dan 13 lagi. Jadi kita coba cek ke catatan 8. Ya, ini investasi yang diukur dengan nilai wajar laba rugi ya. Jadi ini banyak sekali investasi ya di bursa reksadana terutama ya. Di reksadana ini banyak sekali. Ada Asmore Asset Management, Manulife Asset Management, Sucori Invest Asset Management. Ya ini jadi reksadana ya cukup banyak teman-teman ya 5,1 miliar. Ya, kemudian ini ada lagi. Nah, di sini teman-teman ya. Poinnya pada tanggal 31 Desember itu ada keuntungan yang belum dan sudah terrealisasi hanya catat di seperti ini saja. Ya, hanya dicatatin seperti ini aja. Kemudian nanti catatan 13-nya ini juga ada obligasi pemerintah juga ya, kemudian ada ekuitas swasta dan modal ventura. Ya, jadi keuntungannya itu lebih karena investasi ya. Untuk tadi kalau kita cek lebih detail secara operasional sebenarnya masih rugi kalau tidak ada laba nilai investasi dan ini pun belum direalisasikan. Ya artinya masih floating, masih bisa hilang karena belum direalisasikan. Oke, jadi seperti itu ya kira-kira teman-teman ya. Sekarang kita akan masuk ke valuasinya. Pada saat video ini dibuat, ini valuasinya APBV 1 yang PR-nya 13,40. Ya, kalau kita lihat ini memang belum banyak datanya ya, belum stabil karena baru IPO 2 tahun. Jadi ya kita cuma bisa bilang ya ini turun dari tahun sebelumnya gitu ya, lebih murah. Karena tadi ya harganya memang turun kan dari harga IPO terus sekarang jadi cuma 250-an ya. Untuk PE ratio-nya dari negatif tadi jadi positif karena tadi ya ada nilai investasi yang belum direalisasikan. Kalau kita cek ROE-nya 7,49% dan kalau kita beli di harga saat ini PBV 1 sama itu 7,46% ya. Jadi ini termasuk mahal teman-teman ya. Untuk dividen tentu saja belum pernah membagikan dividen teman-teman ya karena 2021 masih rugi, baru IPO masih rugi, kemudian 2022 ini keuntungannya pun belum direalisasikan, jadi mestinya nggak bagi dividen. Ya untuk seasonality kalau kita lihat di sini ya, belum stabil datanya teman-teman ya, namun ini sejak IPO harganya memang turun terus gitu aja ya, 3 tahun berturut-turut ini negatif terus. Nah ini adalah komposisi pemegang sahamnya ya, kita akan masuk ke analisa bandarmologinya. Ya, jadi ini cukup banyak ya direksi dan komisaris yang memiliki saham. Ya, jadi pemegang saham di bawah 5% tuh ada totalnya 52,87%. Ada Kreatif Media Karya, ada dari Hong Kong, kemudian ada ini perusahaan investasi dari luar juga ya, teman-teman ya. Oke, ini juga lumayan banyak ya kepemilikannya, bahkan ini Wilik Halim ini sampai 1,4 miliar lembar saham ya jadi cukup banyak jumlah pemegang sahamnya ini turun terus ya teman-teman ya
seperti harga sahamnya ini turun terus dari 109 sekarang tinggal 95 ya. Untuk partisipasi asing di saham ini 27,6%, jadi boleh dibilang ya asing cukup memiliki pengaruh ya. Kita bisa mengikuti lah pergerakan investor asing di saham ini ya. Dan kalau kita lihat ini asing dalam 6 bulan terakhir sedang memborong saham Buka ya, terutama di bulan November dan Maret ini ya. Maret ini sudah borong cukup banyak ya, 5 juta lot. Nah, kita akan cek lebih detail ya setahun terakhir ini perpindahan sahamnya seperti apa. Kalau kita lihat di kepemilikan di Februari ya, ini totalnya 102,9, ini artinya semua teman-teman ya. Semua saham ini tercatat di Bursa Efek Indonesia ya. Jadi semua bisa jual sewaktu-waktu ya. Kepemilikannya 54,06% ini dipegang oleh investor lokal dan 45,94 dipegang oleh investor asing. Ya, dan kalau kita lihat terbesar di investor lokal itu adalah ada perusahaan ya, ada perusahaan. Kemudian yang terbesar kedua ada investor retail lokal dan ketiganya insurance ya. Kemudian kalau kita lihat di yang asingnya juga di perusahaan paling besar teman-teman ya. Dan kalau kita lihat ini ada penambahan karena ada private placement ya, ada private placement hingga bertambah. Jadi ini datanya rada nganu ya, rada apa? Rada terdilusi naik ya, naik semua karena ada penambahan jumlah lembar sahamnya. Kalau kita lihat secara prosentase kepemilikan ya, jadi kita lihatnya prosentase kepemilikan saja. Insurance ini bertambah ya teman-teman ya. Jadi yang mengumpulkan ya, mengumpulkan yang pertama ini adalah foreign, ada corporate foreign yang mengumpulkan ya. Prosentase kepemilikannya bertambah, kemungkinan ini yang private placement ya, bisa jadi ya. Karena ini nambahnya paling banyak nih ya dari 19 ke 29 ya, kemungkinan yang private placement. Ya, kemudian yang terbesar kedua di insurance, terbesar ketiganya itu ada reksadana. Jadi reksadana asing ini juga menambah kepemilikannya ya 0,5% ya di saham ini ya. Dan yang buang ya barang siapa yang dijual itu ada ini ya adalah institusi bank perusahaan investasi ya buang. Kemudian lokal retail ya retail ini buang ya karena tadi kita juga lihat jumlahnya terus menurun. Ya, jadi ini bagus ya, berarti sedang diakumulasi ya, yang akumulasi ya. Ini insurance ini juga stabil ya, naik terus. Kemudian corporate ini satu kali aja ya, satu kali aja. Namun ini lama-lama kok turun ya. Buang juga ternyata ya, lama grafiknya menurun teman-teman ya. Jadi yang sedang akumulasi ini insurance ya teman-teman ya. Insurance yang mengakumulasi terus. Oke. Nah, sekarang bagaimana di bulan Maret ya, dari tanggal 1 Maret sampai hari ini tanggal 29 itu kelihatan investor asing nganu ya, agresif sekali ya. Dalam tadi juga kita sudah lihat ya 5 juta lot totalnya di grafik ini tercermin juga ya. Ini harganya sampai naiknya tinggi sekali. Ya, ini pembelian terbesar asing di pas kenaikan ini teman-teman ya kemarin ya. Dan ini turun ya dan ini masih beli lagi ya teman-teman ya. Jadi dari penurunan ini masih beli lagi. Oke, kalau kita lihat dari broker summary-nya ini keren ya, terlihatnya netral teman-teman ya. Oke, sekarang kita akan masuk ke teknikalnya ya. Ini likuiditas per harinya 31,8 M, jadi cukup oke. Kalau kita lihat di sini ini sebenarnya sedang kalau dilihat dari MA ya ini sedang downtrend, namun kalau dipotong di sini ya ini sedang sideways teman-teman ya, sedang ranging antara 220 sampai 310. Jadi kemungkinan ya ini harganya mungkin bisa masih ranging di sini terus teman-teman ya. Mungkin bisa turun, turun lagi ke 220, kemudian bisa naik lagi ya ke 310 ya, karena rangingnya. Ya kemungkinan seperti ini teman-teman ya. Oke, eh terakhir risamnya teman-teman ya, tadi secara fundamental kinerja jangka panjangnya naik ya, baru 5 tahun. Kinerja jangka pendeknya naik, valuasi mahal, belum pernah bagi dividen, seasonality tadi datanya belum cukup untuk analisa. Namun dari situ kita bisa lihat bahwa ini sejak IPO setiap tahun harganya turun terus. Untuk Bandar Malogi tadi Februari ke Februari sedang diakumulasi investor asing, 1 sampai 29 Maret juga investor asing sedang mengakumulasi. Ya, teknikalnya masih ranging di 220 sampai 310.
Oke, terakhir sekali disclaimer teman-teman ya. Jadi analisa yang saya paparkan di YouTube ini adalah analisa saya pribadi yang tentu saja juga bisa salah. Jadi silahkan teman-teman bijaksana dalam menggunakan informasi yang ada di video ini. Ini bukan merupakan ajakan jual atau beli saham buka, ya. Silahkan teman-teman melakukan analisa sendiri. Ya, sampai di sini dulu ya video analisa saham buka. Semoga bisa bermanfaat dan kita akan berjumpa lagi di video yang berikutnya.